Ketuhanan Nabi Isa alaihissalam sering dikait-kaitkan dengan kemampuannya yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Mereka ini tidak mengetahui bahwa para nabi dan rasul itu memiliki keutamaan-keutamaan yang bahkan sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para nabi dan rasul yang kami lebihkan sebagian dari yang lainnya. Para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat, yang mana mukjizat mereka satu sama lain saling berbeda-beda. Ada nabi yang diberikan mukjizat mengeluarkan seekor unta dari pegunungan. Ada nabi yang tidak terbakar ketika dibakar. Ada nabi yang membuat kapal besar di atas pegunungan yang bisa bertahan di tengah banjir yang menenggelamkan dunia ini. Kemudian ada nabi yang bisa membelah lautan. Ada nabi yang bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Dan seterusnya. Para nabi ini memiliki mukjizat-mukjizat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dalam akhlak dan perilaku. Para nabi dalam pandangan Islam adalah manusia-manusia yang terjaga dari segala bentuk dosa. Mereka sebagai manusia bisa salah, tetapi mereka tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Sedangkan mereka menganggap bahwa para nabi itu telah melakukan perbuatan nista. Ada yang berzina dengan dua putrinya, ada yang berdusta bahkan menelantarkan istrinya, ada yang berbuat kesyirikan, dan berbagai macam perbuatan yang sangat tidak layak disematkan kepada para nabi dan rasul. Karena mereka menganggap bahwa para nabi itu adalah orang-orang biasa, bahkan ada yang berbuat nista. Kemudian ada salah satu yang mereka kenal memiliki mukjizat, memiliki keanehan, lahir tanpa memiliki bapak, kemudian dianggaplah dia memiliki unsur ketuhanan. Sebab yang kedua adalah anggapan bahwa yang bisa menghidupkan orang mati itu hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa satu-satunya yang dianggap bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan kemampuan itu tidak dimiliki oleh manusia, maka dianggaplah dia Tuhan atau anak Tuhan. Padahal pada kenyataannya, baik dalam Al-Quran atau dalam kitab Taurat dan juga Injil, telah disebutkan berbagai macam riwayat yang menunjukkan bahwa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu bukanlah hanya Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Ayat ini jelas berbicara tentang orang-orang yang telah mati dan kemudian dihidupkan kembali. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dianggap menghidupkan orang yang telah mati ini adalah Nabi Dzulkifli. Sedangkan dalam literatur lain disebut bahwa dia adalah Nabi Yehezkiel. Sehingga kemudian memang ada anggapan bahwa Nabi Dzulkifli itu adalah Nabi Yehezkiel. Yang jelas, Nabi Dzulkifli atau Yehezkiel ini dalam riwayat yang dijelaskan dalam tafsir ayat tersebut menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bukan hanya satu dua, bahkan uluf, ada ribuan orang yang dihidupkan, dibangkitkan dari kematian. Demikian juga dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatallahu mi'ata 'amin tsumma ba'asah, qala kam labist, qala labistu yawman aw ba'da yaum, qala bal labista mi'ata 'am." Ayat ini juga menjelaskan tentang seorang nabi atau waliullah yang diberikan kemukjizatan atau karomah bisa menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan tidak tanggung-tanggung lagi. Dalam ayat ini digambarkan menghidupkan yang sudah 100 tahun lebih meninggal dunia. Para ulama telah menjelaskan ada sekian banyak para nabi dan rasul yang memiliki mukjizat bisa menghidupkan yang telah mati. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya jelas diceritakan dalam Al-Quran. Bahwa ketika terjadi pembunuhan, Musa kemudian diperintahkan untuk mencari sapi. Dan dengan salah satu bagian tubuh sapi tersebut, Nabi Musa dengan izin Allah menghidupkan orang yang telah mati. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, bahkan bukan menghidupkan manusia, tetapi juga menghidupkan hewan. Kemudian juga yang disebutkan bisa menghidupkan orang yang telah mati adalah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Kisahnya disebutkan dalam beberapa hadis dan dalam kitab-kitab tafsir. Yaitu ketika ada seorang janda yang mati anaknya, kemudian Nabi Ilyas menghidupkannya. Dan ternyata hal ini juga disebutkan dalam Injil, bahwa Nabi Elia dan Nabi Elisa itu juga menghidupkan orang yang telah mati. Alasan yang ketiga, yaitu mereka menganggap bahwa menghidupkan orang mati ini adalah mukjizat terbesar, kejadian atau peristiwa yang paling luar biasa. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa kemampuan menghidupkan orang atau makhluk yang telah mati itu bukanlah mukjizat terbesar para nabi dan rasul. Alasannya dijelaskan oleh para ulama paling tidak ada dua hal. Pertama, bahwa mukjizat tersebut tidak dimonopoli oleh satu nabi, tetapi banyak nabi yang bisa melakukan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, Allah memberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah mati itu bukan hanya diberikan kepada Nabi Isa, tetapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Yang kedua, para ulama menjelaskan, mengapa menghidupkan orang mati itu bukan mukjizat terbesar, karena ada mukjizat yang lebih luar biasa daripada itu. Misalnya Nabiullah Musa diberikan sebilah tongkat, yang kemukjizatannya terjadi berulang-ulang dan lebih mengherankan. Dia bisa membelah lautan, kemudian bisa dipukulkan ke gunung dan gunung itu kemudian runtuh.
dipukulkan ke batu dan batu itu pecah berkeping-keping. Dan ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar. Para ulama mengatakan bahwa orang yang bisa menghidupkan orang mati itu hanya mengembalikan kepada keadaan semula. Dia tadinya hidup, mati dan hidup kembali. Sedangkan tongkat Nabiullah Musa alaihissalam dari benda mati berubah menjadi makhluk hidup dan kemudian kembali lagi ke benda mati, dan itu terjadi berkali-kali. Demikian juga dengan Rasul alaihissalam. Beliau bisa berbicara dengan hewan dan bahkan ketika hewan itu sudah disembelih dalam rupa daging. Dan ini tentu lebih mengherankan dan menakjubkan. Sehingga kemudian kemampuan menghidupkan orang yang telah mati itu bukanlah mukjizat terbesar. Karena orang-orang ini tidak mengetahui kemukjizatan para nabi-nabi yang lebih dahsyat dan lebih utama lainnya. Mereka kemudian menganggap kemampuan tersebut sebagai kemampuan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Sehingga mereka pun mempertuhankan manusia yang memiliki kemampuan tersebut. Padahal kemampuan seperti ini Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang soleh, dari para nabi dan para aulia, para wali-walinya, tetapi juga diberikan kepada musuh-musuhnya sebagai ujian keimanan. Sehingga kemudian digambarkan nanti di akhir zaman, Dajjal yang juga memiliki kemampuan seperti ini akan banyak mensesatkan umat manusia.